Bagaimana sebenarnya awal-awal berdirinya Radio Silaturahim? Kak Ade Julius Rizky ya. Alhamdulillah alamin, pendidikan Islam, Quran Sunnah, informasikan perkembangan dunia umat Islam yang membumikan Al-Quran. Teman-teman, hari ini hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, saya mendapat undangan untuk mengisi sesi di salah satu radio ya, namanya Radio Silaturahim atau Rasil yang ada di kawasan Cibubur. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan Mas Krisna ya. Mas Krisna itu sebagai apa namanya? Yang bawakannya ya nanti di hostnya. Dan kita akan masuk ke Radio Rasil ya. Yuk, bareng-bareng. Radio ini radionya di AM ya, bukan di FM. Jadi dia menjangkau lebih luas. Pemirsanya itu dari Batam, dari Singapura, dari luar Pulau Jawa juga banyak ya, selain ada di Jawa. Dan alhamdulillah kali ini kita akan bertemu juga dengan pendirinya. Dulu pemiliknya, namun ini radio sudah diwakafkan ya. Namanya Pak Ihsan Tholib ya. Beliau orang yang luar biasa, mewakafkan radio ini untuk umat. Jadi sudah milik umat nih katanya. Kemudian juga mewakafkan sekolah ya. Ada satu body school. Nanti kita akan bahas-bahas. Insya Allah kita ketemu dengan beliau. Ayo. Nah, nampaknya sedang siaran juga nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat. Nah, ini ketemu langsung dengan Pak Ihsannya nih. Pak, mau minta waktunya sebentar? Insyaallah. Kita ngobrol-ngobrol. Boleh. Tentang Radio Rasil dan sekolah ya? Saya sekolah ya. Boleh ya Pak ya? Boleh, oke. Silakan Pak. Oke, Silakan. baik. Ini kita ngopi sini. Jangan pakai gula kopinya, Pak. Ya, ini beliau juga pecinta kopi dan kopinya tanpa gula. Kalau kita sebut gula katanya udah gak bagus kan. Pak Ihsan, pertama terima kasih nih Pak atas undangannya untuk ngisi di sini saya nih. Ini hari pertama ya, saya mengisi bersama Mas Krisna ya insya Allah. Nah, di balik itu sebenarnya ada satu yang beberapa pertanyaan sebenarnya ya tentang Radio Silaturahim ini. Bagaimana sebenarnya awal-awal berdirinya Radio Silaturahim? Radio Silaturahim namanya saja sudah silaturahim. Ini untuk membuat ikon menyambung tali silaturahim antar umat. Ya. Dan alhamdulillah di awal cerita radio ini 13 tahun yang lalu hampir kita dirikan dengan harapan dapat menjadi pencerahan buat umat di tengah kegaduhan berbagai pemikiran. Kita ambil tema waktu itu Ustadz Husin sebagai angkur kita di radio ini awal, yaitu untuk Islam yang satu, untuk Indonesia yang bersatu. Seperti utopis mengikhtiarkan penyatuan, tapi kan kita ikhtiar, nanti Allah yang akan tentukan. Alhamdulillah di awal yang sangat sederhana, studio ini didukung oleh orang-orang macam Krisna Purwana yang kebetulan kakak saya punya sahabat Farid gitu, dan didukung oleh pesantren Al-Fatah, Medical Emergency Rescue, komunitas yang kita jalani. Kita jalani di radio dan secara pelan-pelan ya di tengah fitnah, badai dan lain-lain menjadi hikmah bahwa banyak orang ingin tahu dengan pemikiran ustadz-ustadz yang sekarang sudah hampir 30-an para pembicara termasuk pada hari ini kita juga minta sebagai bagian dari radio pendidikan kita, karena ini bukan hanya sebagai radio dakwah, ini juga radio kesehatan juga, radio pendidikan juga. Kita ada Pak Munif Hatif yang nanti kita cerita masalah sekolah, akhirnya kita juga berdakwah di bidang sekolah. Perjalanan radio selama 10 tahun ini alhamdulillah jalan, dan ketika tahun ke-11 kita mulai menjadikan dan belajar dari lembaga-lembaga
dakwah, aset ini diwakafkan. Jadi, dan setelah itu pun banyak dukungan dari pendengar. Radio ini jalan dari biaya pendengarnya itu sendiri. Sudah diwakafkan. Ini sudah diwakafkan. Semua ini Artinya milik umat. Milik Luar umat. biasa. Jadi kalau tanya pemiliknya siapa, ya umat. Anda sendiri yang pendengar. Oh. Pendengar umumnya juga bilang pendengar setia. Nah, itu tidak mau disebut sekedar pendengar. Saya pendengar setia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kita berkembang di Batam, kita buka sebuah cabang lagi. Pemilik radio di Batam itu alhamdulillah mau mengalihkannya dengan cara cicilan sangat panjang gitu. Akhirnya radio Sela itu menjadi bagian dari Rasil, dan kita juga wakafkan juga. Dan Cabangnya Rasil. Rasil. Seperti cabang ya? Iya, cabangnya. Dan itu bisa didengar di Singapura, di sebagian Johor baru. Itu yang di Batam. Yang di Banyuwangi kita kerjasama dengan Banyuwangi, di Bondowoso pendengar setia kita buka cabang di sana. Juga ada Rasil di Semarang, ada lagi di Angkasa 7 kerjasama di Baju Biru, ada di Magelang, ada di Jogja, dan di Sukabumi, FM di sana beberapa frekuensi FM di berbagai daerah. Pontianak, Palembang, alhamdulillah sudah ada 9 cabang. Oke. Iklannya kok seperti tidak ada ya Pak ya? Iklannya sebenarnya ada. Iklannya itu ya bacaan Al-Quran dan terjemahan. Oh. Siapa yang bayar pendengar. Dan ada talkshow buku yang memberikan infak kepada kita juga. Oke. Itu yang kita lakukan, dan mudah-mudahan benar-benar radio ini bagian dari perbaikan bangsa ini. Oke, kalau boleh tahu Pak di frekuensi apa ini ada? Ini di Supaya bisa. AM 720. AM 720. Ya, buat yang Jakarta, juga yang di Semarang, Luciana Number 1 kebetulan sama AM 720. Buat yang di Sukabumi adalah Tansa 96,9 FM MHz Sukabumi. Semarang ada juga di Palembang, di Bondowoso, di Banyuwangi FM 94,8 namanya Radio Suara Habibullah, dan di berbagai tempat, Radio Madinah di Pontianak, Radio Sela FM di Batam. Oke, jadi satu hal yang membuat berbeda yang saya tangkap Pak, sementara yang lain dibangun karena tujuan bisnis, Ya, Rasil dibangun atas dasar kegalauan dengan kondisi awalnya, dan jadilah ini. alhamdulillah. Dan bisnis kita memang kita sedang berjual beli sama Allah. Tapi bisnis juga itu. Itu juga bisnis. Iya. cuman jual beli. Jadi, nah ini Pak Ihsan ini orang yang sosok yang luar biasa ya, yang mendirikan, awalnya memiliki, kemudian menyerahkan wakaf kepada umat ya Pak ya. Selain Rasil, kemudian saya mendengar juga terbuka, akhirnya membuka berdakwah melalui institusi pendidikan ya Pak ya, yang ada di berapa kilometer dari sini ya Pak? Iya, betul. Betul, boleh bisa cerita Pak tentang Ini pendidikan juga kenekatan kita lain ya. Kenekatan kita dalam rangka berdiskusi perjuangan dakwah apalagi yang jadi prioritas. Ternyata negeri kita ini pendidikannya sangat parah ya. PISA kita ini kan hancur-hancuran ya. Jadi mau nggak mau kita nomor 3 loh Pak, dari bawah. dari bawah. Iya. Nomor 3 dari bawah. Ya, jadi dengan adanya Pak Muhyiddin Khatib, kami nekat masuk ke dunia pendidikan dari SD, SMP dan SMA-nya itu dalam bentuk boarding school. Artinya pembinaan akhlak, pembinaan karakter manusia itu kita perjuangkan dan terus kita belajar. Nggak ada yang sempurna di bidang pendidikan ini saya lihat, tapi yang penting ada kemauan terus belajar untuk pada perbaikan dari pola pendidikan. Jadi sifatnya boarding ya di sini. Boarding school. Semua dari SMP, SMA boarding school, namanya Boarding school. Insan Mandiri Boarding School. Insan Mandiri Boarding School untuk laki-laki dan perempuan. Untuk laki saja. Hanya untuk laki-laki saja. Yang sementara ini Ikhwan, Betul. dia 24 jam di sini. 24 jam sih. Kehidupan boarding. Ya, Sekolah umum, sekolah umum, Dignas ya. sekolah umum. Ya, sekolah umum. Dia Fasilitas, alhamdulillah, kolam renang, lapangan bola, Wow. semua ada di sini. Kalau menang ada Semua sendiri. ada, semua punya kita sendiri. Punya sendiri. Punya sendiri gitu. Saya udah kirim tuh foto-fotonya. Oh, terima kasih banyak. Eh. Barusan ada Pak Krisna, itu host dari pemilik Radio Rasil. Pendiri ya. Rasil juga. Pendiri Rasil juga. Ya, nanti bisa Dan pinjam-pinjam. Rasil ini istri pertamanya Krisna, kata istrinya dia. Pak Ihsan ini orang suka bercanda ya. Jadi kalau orang lihat
Yang mendirikan kayaknya serius gitu, menakutkan. Sosoknya jauh sangat-sangat berbeda. Tadi saya pun ke masjid boncengan motor sama beliau. Gitu. Kan sekolahnya sendiri itu cuma satu yang di sini ya Pak? Ya, sementara kita di sini kita ada kembangan kerjasama yang lain, tapi beresnya waktu ini. Ini saya sangat tertarik ya. Yang pertanyaannya sederhana Pak, apa sih yang membedakan antara sekolah insan mandiri ini dengan sekolah yang pada umumnya? Iya. Pak Munif ini dikenal dengan kurikulumnya manusia, multiple intelligence. Orang yang masuk sini yang penting masih ada denyut nadinya, berbagai karakter kita terima, dan alhamdulillah prosesnya ini yang jadi kebanggaan kita. Proses yang passionnya di mana kita ikutin, dan juga ada Quran based learning karena berbasis kepada kurikulum Al-Quran. Karakter-karakter yang ingin menghafal Quran kita fasilitasi, yang memahami Quran juga dengan tamyiz kita fasilitasi supaya dia lebih ngerti Al-Qurannya. Yang lebih-lebih adalah project by Quran, jadi karya-karya siswa itu berdasarkan dari kurikulum-kurikulum Dignas yang ditempelkan kepada ayat-ayat Quran. Itu yang Pak Munif menjadi obsesi beliau ketika mendirikan boarding. Boarding ini kan bagaikan mendirikan 4 perusahaan, ada perusahaan laundry, ada perusahaan cateringnya, ada hotelnya, ada sekolahnya, ada training centernya. Jadi memang luar biasa bagaimana. Tapi alhamdulillah 8 tahun ini berjalan dengan baik ya Pak ya. Artinya setiap anak dengan segala perbedaan ditampung di sini. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Jadi mengutamakan pada proses, ya bukan kepada hasil. Artinya semua anak tanpa ada pilih kasih lah boleh dikatakan gitu ya Pak ya. Dengan passion berbeda-beda bisa masuk ke sini. Bisa masuk. Gitu. Oke, jadi salah satu keunikannya ya betul ya, seperti ada yang mengatakan kalau hanya membedakan, kalau hanya menerima siswa yang dianggap baik, ya maka fungsi guru akan berkurang. Ya jadi di sini diutamakan siapa saja selama masih manusia gitu. Ya. Ekstrim sekali. Bahkan untuk di SD itu berkebutuhan khusus kita terima juga. Jadi SD-nya ya. Inklusif ya. Inklusif gitu. Oke. Artinya guru-guru juga dibekali dengan kemampuan dalam belajar mereka. Radio jalan. Sekolah jalan. Luar biasa. Jadi buat Bapak dan Ibu yang ingin tahu informasi mengenai sekolah dari SMP dan SMA Insan Mandiri, itu bisa nanti kami kasih linknya di bawah, link websitenya ya Pak. Ya, ada link. Informasi kamu bisa ada ya Pak, teman-teman guru yang ada di sana. Tadi ketemu sih dengan kepala sekolahnya ya Pak Wani, nah, nanti bisa datang ke sini di kawasan Cibubur. Ajak anaknya dan lihat fasilitas yang ada di sini, memang fasilitasnya keren. Saya sudah keliling melihat boardingnya, kolam renangnya betul, wah keren sekolahnya ya. Pak, sebenarnya apa sih yang motivasi Bapak? Kalau saya mendengar Bapak itu sebenarnya seorang pengusaha. Apa yang motivasi Bapak itu ada di seperti ini, di radio silaturahim, di sekolah yang kemudian juga Bapak mulai wakafkan? Betul ya Pak ya? Betul. Jadi motivasi saya itu hidup ini harus berimbang antara dunia sama akhirat. Yang jadi masalah, Kita bisa kan? Bisa ngomong gini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Ini siaran kita siang ini. Oke. Motivasi kita itu, saya sebut kita karena ini bukan kerja saya sendiri, kerja bareng-bareng saya di keluarga maupun di tim Rasil ini kita itu harus berimbang antara dunia dan akhirat. Yang jadi masalah adalah ketika kita tahu berimbang itu dunia ini cuma sebentaran, akhirat itu abadi. Nah sehingga yang sebentaran ini bagaimana kita bisa buat bekal di yaumil akhir. Kerja saya yang saya prioritaskan dari jam 3 pagi itu menyiapkan berita. Saya juga ditugaskan sama teman-teman di sini baca berita pagi. Setelah itu baru saya pergi kantor setelah beberes urusan sekolah. Ini jadi kerjaan saya yang akan saya bawa ke yaumil akhir. Itu yang penting buat saya. Dan di kantor sebagai pengusaha properti, kita juga harus serius. Jihad ini didedikasikan juga untuk berdakwah, karena saya dengar berbagai para cendekian yang ngerti lah bahwa kerja dakwah ini adalah kerja yang paling mulia. Nah, oleh karena itu
segala aktivitas kita anggap bagian dari dakwah. Alhamdulillah aktivitas ini didukung sama keluarga, terutama adik kakak kita semua ada di sini untuk menjaga hubungan itu, dan juga tim yang ada ini alhamdulillah sampai hari ini luar biasa Solid ya Pak ya? solid, dan mereka betul-betul menganggap ini sebagai bagian dari perjuangan. Jadi kita suka sebut jadi pejuang dakwah kita lah. Banyak kekurangan tapi ya kita perbaiki terus. Luar biasa. Gitu. Itu yang motivasi ya Pak? Motivasi kita, sehingga nanti kalau kita bertemu Rasulullah, Amin. nah ini bisa kita bangga-banggakan gitu. Kalau bertemu, Amin. insya Allah, amin. Insya Allah ya Pak ya. Pak, terima kasih banyak atas waktunya nih ya. Oh. Kami mau touring ke dalam. Kopi, ya. Ya salam, kopinya dulu tambah gula. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Kopinya. Saya mau lihat ke dalam. Itu ada pembicara-pembicara juga ya. Ada Bu Mona lagi bicara sekarang, ada yang baca berita juga, yang ada yang lagi ambil kerja praktek dari UIN juga ada. Ini Ibu Nuning. Wah, Ibu Nuning ini luar biasa. Senior. Tadi mendengar dari tadi masih jalan, jadi nggak mungkin. Iya. Saya berharap entah sebulan sekali atau kapan isi acara di sini, Zoom juga oke. Bisa apa saya? Tadi apa? Dengar nggak? Kenapa? Ibu dengar nggak tadi ngomong? Sambil lalu, tapi bahwa ini adalah, bayangin, orang tua perlu, bocah-bocah perlu, guru perlu, umum perlu, pegawai, pekerja perlu, semua orang perlu. Yang nggak perlu cuman apa ya? Orang gila. Kalau bisa, Sekarang ingat loh, 4 orang di Indonesia, 1 orang sakit jiwa atau potensi sakit jiwa kan? Gitu kan? empat satu kita berempat nih salah satu. Gangguan. Satu ini potensi. Gangguan ya. Begitu. Jadi masih banyak gangguan. Fata, kita lihat-lihat dalam. Kita lihat dalam dengan Ibu Nuning. Ibu Nuning. Insya Allah Bu, kita bisa jadwalkan rutin Nah, dengan masalahnya materi. Pak Isan, dulu acaranya mesti kita bikin ya. Oh, iya. Ya kan? Ya, nanti kita dengan Nanti program kita acara. buat. Masya Allah. Tapi aku nggak nyangka semudah ini udah sekeren itu. Apa sih? Ini anaknya dokter. Dua dokter. Ini mudah banget ya kalau udah. Ini kita terima tamu di sini. Ini kenang-kenangan kita. Ada putih, ada. Ini visinya jelas visinya. ya. Menjadi media massa yang dapat mempersatukan dan memberdayakan potensi umat untuk kejayaan Islam. Ini visinya sudah Misinya itu, misinya ini. Ini misinya dia ada 5. Wah, keren. Nanti bisa digambar. Ambil Foto aja tuh ini ya. ada juga. Misinya ya. Rahmatan lil alamin, pendidikan Islam, Quran Sunnah, informasikan perkembangan dunia umat Islam yang membumikan Al-Quran, murattal, terjemahan favorit kita. Pererat tali silaturahmi ukhuwah, gitu ya. Karena kita lakukan terus. Luar biasa. Ini rapat-rapat kita di sini. Ini ruang kerja ya. Ini ruang rapat kita rutin. Kalau pagi staff semua ngaji sini bareng-bareng. Ngaji bareng. Pak Krisna yang ngajarin ngajinya. Ini ada Pak Krisna juga nih. Ini hostnya nih ya. Pendiri juga. Pendiri. Host juga. Dan istri pertamanya Rasid. Istri pertamanya adalah kantor ini. Kantor ini. Luar biasa. Gitu. Udah telepon kali, siapa ada namanya? 5 apa tuh? Yang terima telepon tadi? Dara. Ada 5 ada telepon nggak? Belum berani ya. Belum berani telepon saya. Ini tempat kalau mau persiapan ke radio kita juga. tanya-nanya tentang Rasid. Kita dengan Pak Krisna. Setiap hari di sini, Pak Ya, Krisna. setiap hari kecuali Sabtu Minggu, tapi kadang-kadang Minggu juga. Minggu juga ada. Cara tinggal. Radionya mulai jam berapa ya Pak di sini siaran? 24 jam. 24 jam. Non-stop. Tanpa iklan. Ini yang saya ingat itu. Nah tadi sebelum bicara-bicara biasanya para yang mengisi acara itu, para presenter duduk-duduk di sini, ya ngebaur dulu, relax, kemudian baru masuk studio. Ada dulu sini. Ada harus dulu di sini dan ada rencana untuk membangun studio baru juga. Jadi ada beberapa studio yang rencana mau dibangun ya Pak ya. Tadi tanda tangannya di depan saya lihat soalnya. Amin. Kita sudah mempersiapkan studio baru ini ya. Terus tanda tangan di depan saya gitu. Nah kita mau lihat tempat studionya itu pakai, wah keren ya, pokoknya keren. Kita lihat, ya silakan dengan Pak Isan. Bisa tarik. Pak Isan Telik ya. Nah di sini. Mulai. Nah ini dengan Kang
Neza. Kang Neza. Iya, Kang Neza ya. Kang Neza ini yang operator di studio. Studio, Oh, lihat, switcher dan lain-lain. lihat dong studionya keren. Nah, itu mau siaran siap-siap, oh pas banget tuh. Ada Ibu Mona Gani mau siaran. Ini tempat Ini podcast. tempat saya baca berita lain-lain. Di sini kalau baca berita Sini apa lagi? kan kagak perlu pakai YouTube. Oh. Dan saya nggak perlu pakai nama. kalau Dan gitu. sekarang kita ada pembicaraan luar biasa ya Pak ya? Oh iya, ini Ini pembicara spesial kebetulan komunikasi. ada di sini. Itu Sini. dia. Nah, Nah ini di sini ada Ibu Mona. Ibu Mona ini pakar komunikasi. Halo Ibu. Halo. Gimana sehat? Mau ngisi nih ya? Iya. Wow. Rutin ya Bu di sini ya? Rutin sudah berapa ya? 5 tahun ada Pak? Lebih. Dari 2013. Masya Allah. 2013. 13. Ya. Luar biasa. Bisa dengerin rutin di sini setiap hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu ada di sini. Ini hari Kamis juga ada di sini. Disiarkan. Di Rasir. Ada di YouTube juga ya? Ada di YouTube. Tuh bisa dengerin Bu Mona ya kalau bicara 8 tentang tahun, komunikasi. 8 tahun. Beliau pakarnya. Beliau pakarnya. Ya. Ini green screen-nya ya, Pak ya? Nah ini di sana hijau, di sini ini. Keren, keren. Keren. Ya gitu. Aku mau nyimak Bu Mona nanti. Thank you. Pasti Begitu. nyimak. Ya. Thank you, Pak Ade. Sama-sama Bu Mona, mari ya. Ya. Sukses Bu Mona. Ini operator sebelah sini. Ini operator apa? Operator radionya. Oh, di sini. Oh lagi dipakai. Di lock ya? Ini mesinnya. Mesin pemancar. Oh, ini kita langsung dikasih juga dapurnya. Oh, ini dapurnya. Ini mesin ini 24 jam, AC-nya 2, dia bergerak terus. Alhamdulillah sampai ini kalau nggak salah usianya sudah 10 tahun nih. Baru satu saja rusak bawahnya. Paling khawatir kita sama petir ya, misalnya. Ini. Tapi alhamdulillah sampai saat ini Dia ruangnya khusus ya, Pak ya? ruang- Ada exhaust? ada exhaust, ada AC? dan gantian. Harus dingin terus harus. Oh. Ini dapur, ini otak. Mesinnya. Mesinnya. Kirim nanti ke antena 62 meter. Ini Ini ruang operator. Mereka masih. Nah, di sini juga ada operator. Bisa Nah, ini melihat. operator. Ini dia dengan Kita Pak. nih. Ini siapa namanya? Sebutin. Anies nggak pakai Baswedan. Anies. Bapak Anies dan Pak Baswedan. Sama-sama Anies, beda nasib. Oh, di sini semua operator terlihat. Ya, untuk audionya. Di sini audio. Ya. Ini 24 jam nih. Duduk, ada yang duduk selalu sini. 3 shift. 3 shift. Ya. Begitu. Wow. Masya Allah. Ya. Oke. Ini ruangan ini juga produksi. Nah, ini ada pembaca berita kita yang lagi PKL di sini ya. Iya, Pak, betul, Pak. Dari UIN. Banyak mahasiswa yang sudah ambil sarjana dari sini. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa jurusan jurnalistik yang mau PKL juga bisa di Radio Silaturahim. Nih informasi penting ya yang di kawasan Cibubur. Ini sekarang ada Mbak Siti Mariam. Boleh ngobrol-ngobrol Mbak Siti Mariam, PKL sudah berapa lama? Udah mau sebulan, Pak. Mau sebulan. Ngapain aja di PKL di sini? Saya PKL di Rasil ditugaskan untuk mencari berita di media sosial, Iya. buat naskah siaran, dan alhamdulillah hari ini saya sudah bisa siaran secara on air. Sudah siaran sendiri. Kuliahnya beneran jadi nyata ini. Praktek benerannya di Rasil. Ada berapa orang, teman-teman? Kebetulan kemarin ada 3 orang, Pak, tapi Iya. 2 orang kemarin itu sudah selesai. Sudah selesai. Oke, tinggal bahas sendiri di sini ya. Sukses ya untuk PKL-nya ya. Iya, terima Betah kasih. nggak? Betah nggak? Betah sekali. Betah sekali ya. Oke. Ini informasi buat teman-teman yang di jurusan jurnalistik bisa apply ke sini kalau mau PKL ya. PKL ya, betul ya? Betul. Oke. Wah, keren ruang produksinya. Pak Ihsan, terima kasih banyak atas waktunya, Masya Allah. informasinya. Ini luar biasa di balik kesibukan ya. Terima kasih. Jadi Pak saya Ade. mau pamit pulang. Tapi ini bukan pertemuan yang terakhir. Saya pengen Pak Ade bermanfaat waktunya
karena jutaan pendengar menunggu suara Pak Ade dari sini. Masya Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang disampaikan sebanyak-banyaknya orang. Kata Pak Ustadz begitu. Siap, Tapi Pak. ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sehat-sehat selalu Bapak. Oke, mari. Assalamualaikum. Eh, Pak, terima kasih banyak. Pamit ya, Pak. Insya Allah mudah-mudahan panjang umur ya beliau ya. Amin. Kita ketemu lagi Pak Insya Allah. Oke. Kita programkan ya. Mari. Oke.